Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan membagikan video singkat mengenai model pembelajaran active learning. Model pembelajaran yang akan saya bahas adalah model pembelajaran PQ4R. Silakan disimak ya, selamat menyaksikan. Model pembelajaran active learning tipe PQ4R. Pengertian PQ4R. Apa itu PQ4R? PQ4R merupakan salah satu model pembelajaran active learning. Strategi ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku. Kegiatan membaca buku bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran. Lalu, apa singkatan dari PQ4R? Yang pertama, P, yaitu preview, yang artinya membaca selintas dengan cepat. Yang kedua ada Q, singkatan dari question, yang artinya bertanya. Lalu ada 4R. 4R ini singkatan dari 4R ya teman-teman. Jadi ada read, reflect, recite, dan review. Read artinya membaca, reflect artinya refleksi, recite artinya tanya jawab sendiri, review artinya mengulang secara menyeluruh. Lalu, ada langkah-langkah PQ4R. Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita bahas. Yang pertama ada preview. Langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca selintas dengan cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa. Siswa dapat memulai dengan membaca topik-topik, subtopik utama, judul dan subjudul, kalimat-kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf, atau ringkasan pada akhir suatu bab. Apabila hal itu tidak ada, siswa dapat memeriksa setiap halaman dengan cepat, membaca satu atau dua kalimat di sana-sini, sehingga diperoleh sedikit gambaran mengenai apa yang akan dipelajari. Perhatikan ide pokok yang akan menjadi inti pembahasan dalam bahan bacaan siswa. Dengan ide pokok ini akan memudahkan mereka memberi keseluruhan ide yang ada. Yang kedua ada question. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa. Pergunakan judul atau subjudul atau topik dan subtopik utama. Awalan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau pada akhir bab telah ada daftar pertanyaan yang dibuat oleh pengarang, hendaklah baca terlebih dahulu. Pengalaman telah menunjukkan bahwa apabila seseorang membaca untuk menjawab sejumlah pertanyaan, maka akan membuat dia membaca lebih hati-hati, serta seksama, serta akan dapat membantu mengingat apa yang dibaca dengan baik. Yang ketiga ada read. Baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara pikiran siswa harus memberikan reaksi terhadap apa yang dibacanya. Janganlah membuat catatan-catatan panjang. Cobalah mencari jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yang keempat, reflect. Reflect bukanlah satu langkah terpisah dengan langkah read, tetapi merupakan suatu komponen esensial dari langkah ketiga tersebut. Selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan dengan cara yang pertama, menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang telah Anda ketahui. Yang kedua, mengaitkan subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama. Yang ketiga, cobalah untuk memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang disajikan. Yang keempat, cobalah untuk menggunakan materi itu untuk memecahkan masalah-masalah yang disimulasikan dan dianjurkan dari materi pelajaran tersebut. Yang kelima ada recite. Pada langkah kelima ini, siswa diminta untuk merenungkan atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting dengan nyaring dengan menanyakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siswa dapat melihat kembali catatan yang telah dibuat dan menggunakan kata-kata yang ditonjolkan dalam bacaan. Dari catatan-catatan yang telah dibuat pada langkah terdahulu dan berlandaskan ide-ide yang ada pada siswa, maka mereka diminta membuat intisari materi dari bacaan. Usahakan intisari ini merupakan inti dari pembahasan konsep ekosistem peran dan interaksinya. Yang keenam ada review. Pada langkah terakhir ini, siswa diminta untuk membaca catatan singkat atau intisari yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu, dan sekali lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
Nah, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah pemodelan pembelajaran dengan penerapan strategi belajar PQ4R ya teman-teman. Lalu, kita akan membahas mengenai kelebihan PQ4R. Apa saja kelebihannya? Yaitu dapat membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku, dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran, terutama terhadap materi-materi yang lebih suka, dapat menolong siswa untuk berkonsentrasi lebih lama, memacu siswa untuk aktif dalam kegiatan membaca. Nah, PQ4R pun memiliki kekurangan ya, yaitu hanya dapat digunakan pada saat pembelajaran yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku, lalu kegiatan dan keterampilan membaca buku tidak dapat diganti dengan metode-metode pengajaran lainnya. Nah, teman-teman, demikian video singkat tentang PQ4R. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you for watching.